Kalau sebenarnya kalau reading itu kan hanya medianya aja sih. Jadi sama seperti kayak Julius bisa nyetir gitu. Dia kan bisa nyetir mobil, bisa nyetir truk, bisa nyetir apa, itu kan medianya. Nah kalau aku pribadi memang medianya memakai tarot. Biasanya akan yang mau dibaca ini yang minum. Jadi misalnya kayak Julius tanya sama aku, Julius minum dulu tehnya biasanya kalau aku, terus sisanya itu kelihatan bentuk polanya. Nah kita baca itu yang serbuk di bawahnya itu daun teh kering kan, kalau dia udah panas kan ada yang paling bawah itu ya. Nah dia akan kita lihat bentuknya, polanya. Nah pertanyaannya, kenapa kartu yang lu bawa di sini masih segel? Lagi barang jualan Pak. Oh, jadi ini bukan buat lu itu ya, tapi buat dijual lagi ya? Iya, tapi kalau nggak dibeli saya pakai. Tapi kalau yang kayak gini punya aku pribadi, koleksi aku. Ini yang punyanya Bapak Tombu, itu punya saya pribadi. Ini Lenormand aku yang buat. Wow. Ini Anda yang membuat? Ya, sama waktu itu ada sama seorang teman, kita bikin karya Precious Lenormand namanya. Kenapa mesti dikasih kristal? Jadi ini gunanya untuk cleansing, jadi didesain supaya ya memang ini kristalnya memang buat cleansing ya. Iya, ini serenite untuk cleansing. Jadi gua begitu dia bilang cleansing, oke gua tahu ini. Jadi langsung, jadi kalau ditaruh gini langsung ditutup. Tutup aja udah cleansing ya? Ya, betul. Wow. Emang intuitif susah ya. Tiba-tiba kesono gitu ya pemikirannya. Ya, temanku sih yang desainnya. Gitu. Ini Lenormand. Ini begini gara-gara lu sering pakai atau emang kayak warnanya memang dasarnya agak jadul, tapi akan goresan-goresan karena sering pakai. Oke. Otomatis karena shading away. Gitu. Memang dia temanya vintage ya. Iya. Gitu. Ini vintage banget ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini masih dijual guys? Sudah tidak. Jadi gini ya, gua spill dikit ya. Buat teman-teman semua yang mau lebih pengen dapat koleksi barunya lagi ya, panas-panasin dia aja sama Tombu ya. Doakan kami semoga supaya bisa collab bikin kartu bareng ya. Semoga Tombu mau berkolab dengan salah tarot. Gitu. Jadi ini memang karya aja sih sebenarnya, karena kemarin kecintaan sama dunia fortune telling ya. Ini Lenormand, ada Oracle juga. Ya, ini Oracle, ini juga Oracle. Ini life purpose. Jadi ini bisa untuk pembacaan kayak membantu teman-teman. Ini contohnya ini udah nggak diproduksi. Ini udah nggak diproduksi. Jadi sengaja dia bawa barang-barang yang rare ya ke sini. Ya. Buat meja ya, emang dasar pedagang. Habis katanya minta dibawa. Bener. Iya. Ampun Cici. Aduh si Cici. Gak usah tugas itu dong Cici. Emang kayak gitu jiwa-jiwa menggaduannya keluar. Jadi banyak genre sebenarnya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau seorang tarot reader, ngapain sih punya banyak set kartu gitu? Sebenarnya adalah satu biasanya memang hobi ya, kesukaan aja. Sama kayak kamu tanya kenapa kok kamu kadang-kadang fotografer punya kamera lebih daripada satu. Kebutuhan ya. Nah terus kalau kayak gini kadang-kadang kita kalau kayak Oracle kan dia ada purpose-nya. Ada yang misalnya kayak ini untuk bacain purpose kehidupan, ada yang percintaan, ada yang apa, jadi lebih kayak variasi aja sih, sama biasa alirannya. Nah kalau begitu ketika lu nge-reading orang gitu ya, lu ada feeling, gue mau pakai kartu yang ini, gue mau pakai kartu ini. Iya, kadang-kadang kayak gitu, atau yang kayak lagi, aku lagi pengen pakai yang ini nih gitu. Total kartu yang biasa lu pakai, yang benar-benar lu pakai ya, yang paling sering lu pakai lah berapa kartu, berapa set? Aduh, nggak bisa kehitung udah. Nggak bisa kehitung. Berarti ini gonta-ganti. Karena kalau begitu gua ngelihat, jadi gini, kalau gua ngelihat tarot reader yang lain, kebanyakan IG-nya itu yang muncul adalah bacaan-bacaannya ya. Nah yang ini ada spesial ya, yang muncul adalah pre-love tarot kartu ini, yang ini dijual, yang itu dijual, apa bingung? Dia tulis tarot ini tarot reader apa tarot seller gitu kan? Ternyata dua-duanya ya. Ya, tapi aku memang lebih seneng sekali, aku pribadi merasa aku mendapat panggilan bahwa
aku akan menjadi penghubung untuk bridgingnya untuk mereka yang memang membutuhkan. Jadi kayak ibaratnya gini, aku selalu bilang bahasanya adalah mereka membutuhkan Tuhan yang baru, mereka butuh diadopsi ini ceritanya. Lu pernah, kalau gitu sorry gua potong sedikit, lu pernah gak ada satu keinginan kayak misalkan contoh nih, lu lihat kartu ini gitu ya, ini kayaknya cocok nih kalau gua kasih temen gua. Tapi sebenarnya dia kayak apa ya, kayak belum tahu taraf, belum apa, kayak lu pengen kasih aja karena gua nggak tahu ya, maksud gua kan begitu dengar kata penghubung berarti kan dari something yang lu dikasih pesen sesuatu sama siapapun itu untuk orang lain gitu kan. Itu sangat jarang, tapi biasanya akan lebih seringnya gini, kayak pas orang itu mau barang itu, tokonya di tempat aku ada. Oke. Jadi dibeli di tempat aku. Jadi kayak coincidence ya. Iya, jadi kayak memang udah dealingnya harus selalu ya. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang dia ngerasa, aduh aku harus beli kartu baru, totonya di kasora ada gitu. Oke. Wow. Jadi nggak cuman reading, tapi bisa jualan juga. Iya. Nah, service apa lagi nih? Service apa lagi? Aduh, kagak enak banget ngomongnya ya. Tapi bener kan ya, service atau jasa apa lagi yang lu bisa? Maksudnya kayak tadi lipsologi, terus ada tadi yang teh tadi gitu ya, terus ada yang lain-lain lagi gitu. Lu memadukan itu ke dalam tarot atau cuman kalau tarot reading ya lu tarot aja, tapi nggak tergantung permintaan klien atau tergantung dari aku dapatnya gimana. Kalau misalnya memang lagi dapatnya, harus yang lain lagi lu tambahin gitu. Tergantung. Sama biasanya lihat juga kebutuhan orangnya ya. Kalau merasanya misalnya kayak dia lagi serius ya pasti kita pakai tarot. Tapi kalau misalnya dia ngerasa kayak lagi lebih butuh untuk ditemenin ngobrol aja, pakai lipsologi oke gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan kita kan palu gak ada Kak. Aja lu minta gua ada. Ketawanya kenceng ya, berarti emang bener begini. Emang kan kita tadi dompetnya jadi penjual kan. Yang lucu ya teman-teman, nanti Anda boleh nonton lagi Weekend Bersama gitu ya. Yang gue bingung ketika si 3 orang ngobrol ini, gue tuh kok gue juga begitu ya? Gue juga begitu ya, jadi kayak emang, iya banyak kemiripan ya, di antara kita tuh banyak kemiripan. Oke, itu dari dunia tarot ya. Nah, ketika lu dalamin dunia tarot ini, kan tadi sempat di Weekend Bersama sempat lu ngomong adalah lu otodidak gitu ya. Otodidak di tarot ini. Sebenarnya tarot ini, sorry sekali lagi buat teman-teman yang ngajar tarot ya. Sebenarnya tarot ini bisa dipelajari sendiri gak sih? Aku akan selalu ngomong ya, ini sama seperti semua skill lain. Ini pendapat aku pribadi ya teman-teman. Oke, aku spoiler dulu, apapun yang akan aku katakan adalah pendapat aku pribadi dan dan no hard feeling ya teman-teman ya, maksudnya bukan untuk menjelekan pihak lain atau gimana, ini hanya pendapat pribadi dan pengalaman pribadi dari Kak Sora ya. Iya betul. Kalau dari aku pribadi, aku merasa ini adalah skill yang kombinasi. Jadi gini, ditanya bisa nggak semua orang bisa belajar, nggak bisa karena dia ada teorinya. Benar kan ya? Ada teorinya, ada workshopnya juga. Aku juga ikut workshop. Awalnya memang otodidak, terus habis itu ya udah iseng-iseng ikut workshop juga. Nah, perpaduan. Jadi sama kayak ketika kamu ngomong gini, let's say basically kayak misalnya contoh orang kayak Tomku gitu kayak. Semua orang bisa kan gambar sebenarnya kalau diajarkan. Tapi ada orang yang ngajarnya kayaknya dia baru belajar seminggu kok kayak gambarnya bagus banget. Ada yang udah 3 bulan kok, ya maaf ya mungkin gambarnya biasa aja. Nah itu otomatis adalah menurut aku pribadi bakat juga mempengaruhi. Semua skill rasanya bakat mempengaruhi ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, tukang nasi goreng tek-tek aja bisa beda-beda ya. Rasanya beda-beda, padahal bumbunya sama. Iya, bumbunya sama, cara masaknya sama, mirip-mirip juga, nggak ada yang istimewa kan. Tapi kenapa kita bisa bilang nasi goreng abang itu lebih enak dari abang yang ini misalnya? Karena otomatis memang itu gift ya, itu kalau menurut aku. Jadi perpaduan. Nah, ini mungkin frequently asked question ya. Frequently asked question. Pernah gak sih lo ditanyain si A sama si B lebih bagusan mana sih readingnya? Nah, ini kan sebenarnya apa ya, mungkin ya gue juga nggak tahu ya. Maksudnya agak nggak etis sih kalau nanya sama lo gitu ya. Tapi maksudnya ada gak sih yang nanya-nanya kayak gitu? Ada yang DM. Kadang suka nanya gitu kan, kayak Kak, si ini sama si ini gimana nih Kak, bagusan yang mana, apa segala macam. Aku selalu bilang bahwa semua baik adanya.
Jadi kamu mengikuti dengan kesukaan kamu dan intuisi kamu, cocokkan sama Intuisi yang Dan mungkin menurut gue juga jodoh kali ya. Maksudnya ketika lu, let's say misalkan contoh gue minta lu reading gitu ya. Tapi kalau gue nggak berjodoh sama lu, pasti ada something yang akhirnya ada penghalangnya aja. Yang akhirnya ya nggak jadi gitu. Kayak misalkan contoh sebenarnya di minggu ini itu ada salah satu narasumber lain yang gue mau undang di Gua Kepo. Tapi ternyata beliau itu ada kedukaan yang ya kalau gue karena gue udah belajar define time, jadi ketika dia bilang cancel, gue ya udah berarti memang gue belum waktunya gitu ya. Entah kenapa nggak sampai lama-lama ya Tuhan langsung gantiin jadwalnya ke ibu ini pemeran pengganti yang sebenarnya spesial juga gitu ya. Dan ada bapak yang lagi duduk di sana. Nanti ya gue nggak tahu waktunya memungkinkan nggak untuk mengajak si bapak yang ada duduk di belakang sana untuk ke Gua Kepo gitu ya. Nanti kita lihat, nanti balik lagi ke semesta ya. Kalau semesta mengizinkan, jadi akan hadir di sini. Tapi kalau belum mengizinkan ya mungkin next time. Tapi maksudnya ketika teman-teman mungkin akhirnya nonton channel ini dan akhirnya nonton video ini, mungkin juga semesta yang nge-track ya, bantu untuk nge-track teman-teman untuk tahu apa yang ada di channel ini, dan mungkin ada beberapa pesan-pesan yang buat teman-teman kali gitu ya. Semoga lah ya. Semoga. Jadi ya menurut gua kayak bener sih tadi apa yang lu bilang bahwa mau si A mau si B, kalau emang lu cocok sama dia, lu ngerasa intuisi lu cocok sama dia, go for it gitu ya. Tapi ketika lu go for it dan jodoh lu bukan sama dia mungkin ya, ya akhirnya mungkin nggak akan jalan gitu ya, begitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau aku bilang ya nggak apa-apa, sama kayak kita ke dokter kan, semua orang. Oh iya benar. Sama. Cocok-cocokan. Oke. Jadi nggak ada salah juga kalau misalkan dokter kan biasa orang suka cari second opinion. Ya boleh. Boleh ya. Ada kok, kita sering bukan ledekin sih, kita bilangnya kalau di karate ini ada namanya klien jalan-jalan. Klien jalan-jalan, asik. Jadi dia jalan-jalan dari satu leader ke leader lain ada. Ada klien setia yang dia sama kita terus ada gitu. Tapi ada yang emang hobinya jajan aja, jadi dari leader satu ke leader lain. Unik nih. Kalau misalkan klien setia, berarti dia ngapain aja, nanyain apa aja? Maksudnya klien setia itu maksudnya gini, misalnya kayak dia sudah pernah baca sama kita dan dia ngerasa resonnya, jadi next itu dia akan baca ke kita. Iya, tapi maksudnya bacanya hal yang sama atau hal yang beda lagi? Ada hal yang beda biasanya. Otomatis kan ini secara logika ya. Kan kalau seandainya nggak resonat dia nggak balik lagi dong. Oh iya benar sih. Ya misalnya contoh aku bilang ini nanti ketemu kalau usaha ini lancar gitu. Oh ternyata puji Tuhan nih lancar nih. Kan sekarang mau Keluh lagi deh. Keluh lagi mau nanya yang lain. Oke. Nah, kalau ketika misalkan lu kayak begitu ya, ada yang istilahnya kalau di bisnis kan istilahnya tuh beli lagi reorder ya. Reorder gitu ya. Nah, ketika yang repeat order dan cocok sama lu ini gitu kan, biasanya itu butuh balik lagi gak sih? Maksudnya gue mikirnya cuman begini, kalau misalkan kita nanya kayak begini, lu tiap kehidupan kan tiap tahun kan pasti akan ada pasang surutnya dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya butuh gak sih kita setiap tahun atau tiap 3 bulan sekali atau tiap 6 bulan sekali lu reading untuk tahu gua mesti kemana, gua mesti gimana? Itu kan kebutuhan tiap orang ya. Tapi aku secara pribadi, meskipun aku leader, aku secara pribadi selalu menyarankan sama klien aku jangan selalu menggantungkan hidup terhadap membaca readingan gitu. Kenapa? Karena gini. Ya sebenarnya kita senang-senang aja ya dapat duitnya ya kan. Tapi maksudnya kalau aku bilang secara personal kamu tidak berkembang. Kenapa? Kamu tidak melakukan evaluasi dulu langkah apa yang udah kamu lakukan, apakah ada perubahan atau tidak gitu. Kan seperti iklannya salah satu merek sabun, kalau nggak kotor nggak belajar. Justru kalau kita kalau nggak kotor nggak belajar. Jadi teman-teman siap-siap kotor ya, karena gua lagi dalam posisi kotor-kotornya nih sekarang nih ya. Iya, karena jujur deh, nanti boleh tanya sama kan Julius juga punya banyak teman spiritualis ya. Rata-rata yang aku tahu, apalagi tarot reader yang sudah jago bacanya, setahu aku 90% itu hidupnya bonyok dulu. Betul Pak, Bapak di balik layar? Betul. Rata-rata hidupnya itu kenapa? Karena sebenarnya pada akhirnya kan tarot itu sebenarnya adalah filosofi hidup. Filosofi hidupnya. Jadi dalam 78 kartu itu ceritanya kita akan mengalami proses itu.
cuma gonta ganti gitu kan ya kalau yang aku pelajari gitu. Nah sekarang lagi di bagian mana itu kan kita tinggal gonta ganti. Itu aja sebenarnya. Jadi bagaimana kita pelajari dulu. Bedanya kamu membayar leader biasanya harus yang ngebayar kamu bayar pengalamannya ya? Ya, karena otomatis kebijaksanaan dan pengalaman. Tapi ingat ya, belajar kebijaksanaan dan wisdom berarti ya? Ya, wisdom dari pengalaman biasanya. Okay. Karena kita kan bisa lebih relate karena kita udah pernah ngelewatin, kita udah meski tidak harus ya. Kayak maksudnya contoh ya, aku mau ngediskusiin readingin orang cerai, kita harus cerai dulu ya, enggak gitu. Cuman akan lebih belajar wisdom dari situ. Oke, unik sekali ya, akan belajar wisdom. Jadi bisa jadi buat teman-teman semua yang mau coba ya di reading gitu ya, berarti mau tidak mau satu udah jelas kalau menurut gua ngikutin intuisi ya. Yang kedua nggak ada salahnya juga untuk ngepoin dulu siapa yang bakal nge-reading dulu ya, betul. Supaya tahu tingkat kebijaksanaannya dia, tingkat kapabilitasnya ya, salah satunya. Sama biasa tahu kan track record history dia seperti apa. Gitu. Nah kalau dari lu sendiri, ketika zaman sekarang nih, zaman COVID gitu ya, masih reading juga? Ya, kalau meet up kalau ada yang mau aja, karena kan memang terus lihat situasi ya, kalau lagi PPKM segala macam lagi naik agak menahan. Sama biasanya kalau nggak online. Online masih tetap, makanya masih tetap sharp hasilnya. Tetap. Kan yang ngambil bukan lu nih? Iya, dia bukan maksudnya mungkin maksudnya. Iya sorry. Bukan dia, mana lu yang ngambil. Maaf ya, udah jam-jamnya lumayan ya. Karena ini agak di luar skrip ya. Jadi weekend bersama tuh minta waktu tuh cuma gua cuma segini ya. Ternyata pesan semestanya banyak banget. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu pesan semesta ya, mampir deh di weekend bersama ya. Oke, lanjut. Iya, jadi sebenarnya otomatis lebih enak ketemu ya. Tapi kan kalau memang jaraknya jauh atau apa, ya biasa kita yang ngelakuin. Otomatis lah ya, better ketemu. Better ketemu ya? Iya, otomatis. Iya, otomatis lah presisinya ya, bahasa kerennya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Anda tuh indigo gak sih? Karena teman-teman ya, yang gua lucu adalah jadi gini. Tiba-tiba kemarin ada yang spill enggak deh, si Tomku spill gitu kalau Kasora ini punya spirit doll gitu ya. Nah Kasora sendiri sebenarnya apa ya, nggak pengen ini diekspos gitu, tapi gue juga nggak tahu kenapa akhirnya dia memberanikan diri untuk diekspos. Mungkin ya salah satunya pesan semesta juga ya, gue nggak tahu kalau memang ini akhirnya harus diekspos ya. Kalau gue sih percaya divine time ya. Jadi mungkin saatnya ini juga untuk mungkin ngebantu melurusin juga atau yang lain-lain ya. Nah, ketika punya begini, kalau lu nggak bisa ngeliat atau lu nggak bisa merasakan kan nggak mungkin bisa apa ya, merawat dengan baik lah. Nah makanya kan gua nanya nih, apa lu indigo juga atau apalah bahasanya itu? Aku sebenarnya aku tidak begitu suka mengabaikan diri aku sebenarnya. Maksudnya jadi gini, kalau memang apapun namanya kalian yang kasih nama gitu lah ya. Karena jujur aku tidak merasa bahwa aku itu aneh dari lahir seperti teman-teman lain. Karena aku baru merasakan awakening ini ya baru lepas dari Kinder Joy tadi baru gitu ya ngalamin ini. 2016 ya 2016 2017 aku cerita short sedikit aja. Panjang juga nggak apa-apa. Tenang aja. Aku itu sampai mengalami spiritual awakening, mengalami proses keanehan ini gitu ya. Mungkin teman-teman boleh menyebutnya ya halu atau apapun itu sampai aku sangat-sangat tidak percaya di orangnya sampai sekarang. Ada sisi aku tuh insecure-nya gede. Ya gitu. Jadi aku itu sempat ngerasa kayak aduh halu atau apa. Jadi aku tuh mesti ketemu sama banyak. Ini salah satu mungkin tips ya dari aku. Kalau memang merasa takut diri halu, ya kita cari konfirmasi dengan orang yang memang validasi dan konfirmasi validasi dan konfirmasi memang dari orang yang bisa kita percaya, sumber percaya. Dan ya kalau aku tadi kan udah sempat cerita off record, aku bilang aku tuh sampai ketemu 5 sampai 6 itu konfirmasi dulu. Iya, konfirmasi anak indigo certified gitu ya dalam tanda kutip untuk menanyakan bahwa benar nggak sih aku halu atau enggak dengan apa yang aku alami gitu. Itu sih. Jadi kalau ditanya indigo atau bukan, Anda yang menentukan. Kalau memang tapi bisa ngelihat. Kekuatan aku tidak sepenuhnya ada di apa itu namanya?
Interdimensional bukan tools nomor satu aku gitu. Ya, aku lebih ke arah memang seperti Bapak tadi di balik layar bilang, lebih ke arah memang Indigo marketing. Indigo marketing. Lumayan lihat nih, ada ini nih Iklan. ada ngebalesin gua ya, balas dendam ya. Jadi aku lebih ke arah memang empath ya, sama clairsentience, lebih ke arah Clairsentience. sama ya, kadang-kadang kalau memang semesta mengizinkan memang ada prekognisi untuk melihat yang ke depan. Oke, prekognisi untuk melihat yang ke depan. Iya. Dan tadi retrocognition juga, jadi ke belakang, Dikit. depan dikit ya. Tapi ginilah ya, kalau orang Indonesia kadang-kadang kalau kita puji kan enggak gitu ya. Enggak, karena kebiasaan orang-orang Indonesia. Kalau orang bule begitu, oh ya thank you gitu ya. Beda kan maksudnya gitu kan. Karena aku merasa belum percaya diri gitu, karena aku merasa bahwa aku bukan siapa-siapa. Bahkan jujur aku kan sampai kemana nanya Julius yakin mengundang aku bukan siapa-siapa, aku orang biasa gitu. Ya saya juga orang biasa, tapi kan pengalamannya beda dong. Ya kan. Tapi begitu tadi ngomong, gila ini orang bener-bener. Tadi kan gue juga sempat off cam kan, waktu weekend bersama gue juga sempat begitu. Gila lu bilang bukan siapa-siapa, lu bilang pembahasan lu tuh iya itu siapa-siapa gitu. Jadi bukan orang yang nggak tahu, tapi sebenarnya ya mungkin lu udah tahu tapi lu nggak berani keluarin karena takut sesuatu atau gimana, ya gue nggak tahu ya. Gitu. Karena kapabilitas lu tinggi banget sih kalau menurut gue ya. Menurut dia. Kalau aku sendiri lebih ke arah memang karena aku besar dengan dibully dan aku sangat empat dan merasakan energi orang lain. Jadi kadang-kadang aku jujur aja aku merasa kayak insecure itu kayak takut dijudging, takut disudutkan, dan aku sebenarnya tidak, aku bisa outgoing. Tadi kan bisa kelihatan kayak bawel banget gitu. Tapi aku tidak suka jadi center of attention sebenarnya. Maksudnya center of attention yang kayak gitu-gitu aku nggak suka gitu. Makanya kan aku seperti yang kayak oke, aku mau cerita sih. Aku mau nggak keberatan ngobrol sama Julius, cuman aku jujur aja aku juga kadang-kadang sering ngerasa takut aku tuh ngomong sesuatu karena aku kapabilitas aku merasa aku masih jauh banget nih. Jadi bilang halu ga, jadi bilang apa gitu. Lu kapabilitas lu apa, cerita-cerita soal ini kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi aku memang lebih jujur sih, aku lebih berhati-hati untuk. Jadi teman-teman semua, sekali lagi ya, ini note aja buat teman-teman semua. Kita nggak ada judging kemampuan di sini, nggak ada. Kita di sini hanya sharing pengalaman. Jadi pengalaman yang dialami gue misalkan, atau pengalaman yang dialami oleh Sora ya. Jadi namanya pengalaman kan, yang mengalami kan diri sendiri gitu ya. Sampai ke tahap mana kita nggak bisa judging kemampuannya dia lah, kekuatannya dia apa segala. Nggak ada judging di situ, tapi pengalaman aja. Kayak misalkan tadi bisa ketemu sama Om Hao dan jadi sebenarnya ketemu dengan Om Hao itu juga spesial ya menurut gua, karena itu dari ratusan ribu orang yang kepilih cuma 3. Salah satunya adalah orang ini di sini gitu. Jadi kalau orang ini bisa sampai di sini dan ngomong nggak punya kemampuan, ini rada-rada nggak mungkin sih. Om Hao gitu, sekelas Om Hao gitu ya. Iya, itu ada ceritanya. Ada ceritanya nanti habis ini ya. Oke, balik sebentar ke tadi kemampuan lu itu dan gimana cara lu manage gitu kan. Yang gua lihat sih lu juga punya kekepoan cukup tinggi ya. Iya, betul. Sehingga lu mau belajar ini lagi. Nah, ketika lu mau belajar ini itu tuh ada yang bimbing nggak sih? Atau ada yang nih harus belajar ini nih, harus belajar. Jadi kalau aku biasanya, aku selalu percaya gini, kalau memang aku akan dapat sesuatu, aku akan dimudahkan dan akan dilancarkan. Wow, gue merinding loh jalannya gitu. Jadi kayak hari ini aku ketemu sama Julius pun ya langsung ya lancar aja gitu. Maksudnya kayak kita nggak ada awkward ya, kita nggak. Ini baru pertama kali aku ketemu Julius, tapi nggak ada momen awkward kita yang sungkan gimana gitu. Malah kayaknya terlalu nyaman kayaknya ya, sampai tadi nyuruh tolong dong. Jadi gini teman-teman ya, mungkin nggak mau diceritain ya karena mungkin tadi nggak pede. Jadi sebenarnya Kak Sora sendiri ini udah ada feeling bakal ketemu gua, kayaknya bakal ketemu nih. Tapi Kak Sora nggak enak dong kalau langsung ngomong ke gua, gua bakal ketemu lu, kayak cenayang banget lah ya gitu ya. Sok kenal dan yang lain-lain. Tapi memang feelingnya ada gitu, kayak ketemu Om Hao gitu juga gak sih?